HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem imun tubuh manusia, khususnya sel CD4 manusia. Nah, virus ini bekerja secara agresif terhadap sistem imun tubuh yang dimiliki oleh manusia. Padahal, kekuatan dan ketahanan tubuh sangat bergantung pada sistem imun tubuh kita. Jika sistem imun tubuh terganggu, kekebalan tubuh akan melemah. Hasilnya, tubuh kita akan mudah terserang infeksi, virus, dan sumber penyakit lainnya. Pada akhirnya, muncullah penyakit yang disebut AIDS. Nah, di kalangan masyarakat, penyakit HIV/AIDS menjadi sumber ketakutan dan aib bagi keluarga. Penyakit ini memang belum memiliki obat penawar yang ampuh, namun pencegahannya dapat dilakukan sedini mungkin. Survei kesehatan yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2017, ada sekitar lebih dari 70 juta orang terinfeksi virus HIV. Penyakit AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus atau disingkat dengan HIV. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. Dan AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. Sejarah HIV/AIDS di mana pada bulan Januari tahun 1983, Dr. Luc Montagnier DKK di Institusi Pasteur Prancis mengidentifikasikan bahwa mengisolasi virus dari kelenjar getah bening dinamakan Lymphadenopathy Associated Virus atau LAV yang terus berkembang hingga pada Juli tahun 1984, Dr. Robert Gallo dari Lembaga Kanker Nasional NIC Amerika menemukan virus dari ODHA yang dinamakan Human T Lymphoid Virus tipe 3 atau HTLC3. Selain itu terdapat juga ilmuwan lain yaitu G. Levy juga menemukan virus penyebab AIDS dinamakan AIDS-related virus atau ARV, yang dimana pada akhirnya pada bulan Mei 1986 Komisi Taksonomi Internasional sepakat memberikan nama Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penularan HIV/AIDS itu. Kurangnya pengetahuan atau edukasi tentang penularan HIV masih membuat sebagian masyarakat itu menjauhi pengidap HIV. Padahal kalau kita tahu seperti apa itu HIV, bagaimana penularannya, kita tidak perlu takut dan menjauh terhadap pengidap HIV. HIV itu tidak menular melalui air liur, terus ciuman, sentuhan tubuh, keringat, gigitannya bahkan sampai bekas toilet yang baru dipergunakan oleh pengidap HIV. Tapi HIV itu dapat menular melalui yang pertama itu hubungan seks. Hubungan seks yang dimaksud di sini yaitu hubungan seks secara bebas. Apalagi seseorang yang sering berganti-ganti pasangan, itu risiko terkena HIV akan lebih tinggi. Yang kedua yaitu ada penggunaan jarum suntik. Penggunaan jarum suntik yang dimaksud di sini juga yaitu penggunaan jarum suntik bekas atau dipergunakan secara bersama-sama, karena kita tidak tahu bekas jarum suntik itu apakah terhindar dari penyakit dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada kehamilan, persalinan dan menyusui. Seorang ibu yang mengidap HIV itu dapat menularkan HIV itu ke anaknya melalui yang itu tadi, melalui kehamilan, persalinan dan menyusui. Dan yang keempat yaitu ada transfusi darah. Soalnya dalam beberapa kasus ada orang yang terkena HIV itu melalui transfusi darah. Tapi
semakin kesini dengan transfusi darah itu orang yang terkena HIV semakin sedikit karena sebelumnya sudah ada pengujian terhadap orang yang mau mendonorkan darahnya. Pengobatan HIV dan AIDS itu sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang dapat mencegah atau menyembuhkan infeksi HIV/AIDS. Tapi bagi siapapun yang menderita infeksi HIV ini, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan virus HIV ini, yaitu dengan cara mengonsumsi obat antiretroviral atau yang biasa kita sebut dengan obat ARV sesuai dengan dosis yang disarankan oleh dokter. Nah, obat ini akan membantu menekan aktivitas virus itu di dalam tubuh kita sehingga penderita HIV ini memiliki harapan umur yang lebih panjang, hidup yang lebih sehat, dan menekan resiko penularan virus HIV ke pasangannya. Dalam pencegahan HIV dan AIDS, terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, yang pertama, gunakan alat kontrasepsi atau pengaman setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang keempat, diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya, dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang kelima, untuk pria dianjurkan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang keenam, hindari penggunaan narkoba. Yang ketujuh, hindari kontak dengan darah. Dan yang terakhir, jangan menjadi pendonor apabila Anda positif HIV.